Tahun kedua Sari di negeri orang terasa lebih panjang dari tahun pertama. Hari-harinya berjalan lambat, seolah waktu sengaja menguji kesabarannya. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari terbit, dan setiap malam ia tidur setelah semua orang di rumah majikannya terlelap. Rutinitasnya tidak pernah berubah. Bangun, membersihkan rumah, memasak, mencuci, menyetrika, membersihkan lagi. Rumah besar itu seperti tidak pernah selesai dibersihkan. Kadang Sari merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Tangannya sering sakit, punggungnya sering nyeri, kakinya sering bengkak. Tapi ia tidak pernah berhenti. Ia selalu ingat satu hal. Di kampung kecil itu, ada 2 anak perempuan yang menunggu ibunya pulang. Suatu malam, Sari batuk keras di dapur. Sudah beberapa hari tenggorokannya sakit, tapi ia tetap bekerja seperti biasa. Majikannya lewat dan melihatnya batuk. Majikan itu mengerutkan kening. "You sick?" Sari cepat menggeleng. No, I strong." Ia takut kalau dianggap tidak kuat, ia akan dimarahi. Majikan hanya menghela napas, lalu pergi. Sari duduk sebentar di kursi dapur. Dadanya terasa panas. Matanya berair. Dalam hati ia berbisik, "Jangan sekarang ya Allah, jangan sakit sekarang. Aku belum selesai." Ia memegang dompet kecilnya. Di dalamnya masih ada foto Rina dan Lala. Ia menatap foto itu lama sekali, seperti mengambil tenaga dari sana. Aku harus pulang. Aku harus lihat mereka. Hari-hari semakin berat. Tahun kedua tidak terasa lebih mudah, justru lebih melelahkan. Karena rindu semakin besar, karena sabar semakin tipis, karena tubuh semakin lemah. Tapi Sari tetap bertahan. Setiap kali gajian, ia langsung mengirim uang ke kampung. Ia tidak pernah membeli apa-apa untuk dirinya. Baju yang ia pakai itu-itu saja. Sandalnya sudah tipis. Tapi ia tidak peduli. Yang penting anak-anaknya bisa makan. Yang penting mereka bisa sekolah. Suatu hari ia mendapat kabar lewat telepon dari Rina. "Ibu, uang kiriman ibu kemarin dipakai bayar sekolah sama beli buku." Sari tersenyum walaupun tidak terlihat. Bagus, Rina harus sekolah tinggi ya. Di seberang suara Rina terdengar berbeda, lebih dewasa. "Ibu, Rina janji, Rina akan belajar yang rajin supaya ibu nggak capek terus." Air mata Sari langsung jatuh. Ia menutup mulutnya supaya tidak terdengar. Lala ikut bicara. "Ibu, aku kangen." "Ibu juga kangen. Sabar ya, sebentar lagi ibu pulang." Itulah kalimat yang selalu ia ucapkan, walaupun ia sendiri tidak tahu seberapa sebentar lagi. Beberapa bulan kemudian, hari yang ditunggu itu akhirnya datang. Kontrak 2 tahun Sari selesai. Saat agen datang ke rumah majikan, Sari hampir tidak percaya. "Kontrak selesai, kamu pulang." Kalimat itu seperti mimpi. Sari berdiri diam, matanya kosong. Lalu pelan-pelan air matanya jatuh. Ia menunduk. Alhamdulillah. Malam itu untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, ia tidur dengan perasaan ringan. Ia memeluk tas kecilnya. Di dalamnya sekarang ada sedikit uang tabungan. Tidak banyak, tapi cukup untuk memulai hidup lagi. Ia memegang foto anak-anaknya. "Ibu pulang, Nak." Tangisnya pecah. Tangis yang ia tahan 2 tahun. Hari kepulangan terasa seperti mimpi. Di bandara, ia berjalan pelan sambil membawa tas. Kakinya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena tidak sabar. Perjalanan pulang terasa sangat lama. Di dalam pesawat, ia tidak bisa tidur. Ia terus membayangkan wajah Rina, wajah Lala, rumah kecil mereka, jalan desa, suara ayam pagi hari. Semua yang dulu terasa biasa, sekarang terasa sangat berharga. Saat pesawat mendarat di tanah air, Sari menangis. Ia mencium tangannya sendiri, lalu berbisik, "Aku pulang." Tangisnya pecah. Tangis yang ia tahan 2 tahun. Perjalanan ke desa membuat jantungnya berdebar terus. Mobil yang ia tumpangi melewati jalan yang semakin sempit. Semakin dekat ke rumah, semakin dekat ke anak-anaknya. Saat mobil berhenti di depan gang kecil menuju rumahnya,
Sari turun dengan kaki gemetar. Beberapa tetangga melihatnya. Sari pulang!" Suara itu cepat menyebar. Sari berjalan pelan. Setiap langkah terasa seperti mimpi. Saat sampai di depan rumah, ia berhenti. Rumah itu masih sama, masih kecil, masih sederhana. Tapi sekarang ada cat baru di dinding. Ada jendela yang diperbaiki. Air mata Sari langsung jatuh. Ia belum sempat mengetuk. Pintu tiba-tiba terbuka. Rina berdiri di sana. Sudah lebih tinggi, sudah lebih dewasa. Mereka saling menatap. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu Rina berteriak, "Ibu!" Ia lari dan memeluk Sari sekuat tenaga. Tangisan pecah. Lala keluar dari dalam rumah. "Ibu!" Ia ikut memeluk dari samping. Sari jatuh berlutut sambil memeluk kedua anaknya. Tangis mereka bercampur. Tidak ada yang peduli siapa melihat, tidak ada yang peduli suara mereka keras. Itu tangisan rindu, tangisan 2 tahun, tangisan seorang ibu yang akhirnya pulang. "Ibu pulang, ibu pulang, ibu di sini." Rina menangis di bahunya. Lala memeluk pinggangnya. "Ibu jangan pergi lagi." Sari menggeleng sambil menangis. "Ibu nggak pergi lagi, ibu di sini." Tetangga yang melihat ikut menitikan air mata. Semua tahu perjuangan Sari tidak mudah. Malam itu mereka makan bersama. Hanya nasi, sayur, dan tempe. Tapi rasanya lebih enak dari apapun. Sari melihat anak-anaknya makan. Dadanya terasa penuh. Ia tersenyum sambil menangis. "Maaf ya, ibu ninggalin kalian." Rina menggeleng. "Kami nggak marah, Bu. Kami bangga." Lala memeluk ibunya. "Ibu pahlawan." Sari tidak bisa menahan tangis. Ia memeluk mereka. 2 tahun penuh luka, 2 tahun penuh sabar, 2 tahun penuh air mata. Akhirnya terbayar dengan satu pelukan. Di malam yang sunyi itu, di rumah kecil yang sederhana, seorang ibu akhirnya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Tenang. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Sari bisa tidur tanpa rasa takut. Karena di kanan kirinya, ada 2 anak perempuan yang dulu ia tinggalkan demi masa depan. Sekarang, mereka ada di pelukannya lagi.